Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan saya Bruder dari RPB Klinik Bekasi, Pusat Penyembuhan Lambung dan Psikosomatis. Alhamdulillah, saya doakan sahabat-sahabat dimanapun berada semakin sehat, semakin terkendali pikirannya, hatinya atau perasaannya, dan semoga diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dari hari ke hari apapun ujian dalam hidup kita, termasuk sakit kita ya ataupun ketidaknyamanan kita, diberikan oleh Allah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa penyakit ataupun sakit hati ataupun gak enak rasa, gak enak batin, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak saja pertanyaan-pertanyaan yang datang pasien ke sini ataupun yang lewat WA untuk konsultasi dan membutuhkan solusi. Apalagi saya juga ada di grup-grup komunitas ansietas, lambung, GERD, kemudian gastritis, psikosomatis. Luar biasa, makin banyak orang-orang yang terkena penyakit lambung dan psikosomatis ini atau ansietas ini. Sahabat-sahabat, akan saya bacakan di video ini dan sekaligus solusinya. Pasti ada yang bersamaan keluhannya ya. Assalamualaikum Kang Asep, saya punya keluhan sering sakit ulu hati, tidak nafsu makan, sering lemas. Apakah itu anxiety? Anxiety adalah kecemasan yang berlebihan, kalau tidak ditangani menjadi psikosomatis. Psikosomatis itu kecemasan, kepanikan yang berlebihan yang sudah berpengaruh kepada tubuh, ke lambung, meningkat asam lambungnya, iritasi di lambung. Kemudian kepanikan tersebut sudah menyebabkan darah menjadi kurang lancar, tersendat, pembuluh darah mengecil, berdebar-debar, vertigo, itu sudah ke arah psikosomatis. Maka untuk pemulihannya, satu, jaga gula darahnya, jangan sampai kurang. Jangan takut gula darah tinggi. Orang yang psikosomatis itu gula darahnya pasti selalu akan menurun. Walaupun tadinya punya kencing manis, diabetes, tapi begitu kena sakit anxiety atau psikosomatis, itu pasti gula darahnya ngedrop terus tanpa obat gula. Ya, maka jangan takut, karena satu-satunya yang mempengaruhi orang psikosomatis atau kecemasan atau anxiety adalah tenaga yang kurang untuk berbicara, untuk jalan, untuk sholat, untuk makan, untuk lari, apalagi ya. Untuk berpikir aja itu butuh energi atau tenaga, dan itu dari glukosa darah. Glukosa darah itu dari karbohidrat harus cukup ya. Yang kedua, gula yang dikonsumsi glukosa. Maka perbaiki makan nasinya sama gulanya, asupan gulanya, glukosa, teh manis. Jangan takut minum teh manis. Ini khusus orang yang lambung karena psikosomatis. Beda lagi lambung karena bukan psikosomatis, beda lagi. Saya bicara dengan lambung yang karena psikosomatis. Nah, kemudian air putih sehari 1 gelas, sehari 1 jam 1 gelas kecil, dan senyum 20 kali sehari. Ya, karena mengundang hormon endorfin. Kemudian jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Ya, ada yang merasakan gitu kan, kelingan, mata buram ya. Maka lakukan apa yang saya sampaikan ini. Kemudian hindari menonton, melihat hal-hal yang menakutkan tentang penyakit, tentang kematian, tentang alam kubur, itu hindari dulu. Itu ya, deketin ke Allah, banyakin Al-Fatihah, banyakin sholawat, istighfar, perbaiki sholat. Dan herbalnya adalah Habsro 2 kali 1 kapsul, dan kalsi 1 hari 1 saset. Pagi 1 kapsul sesudah makan, sore 1 kapsul sesudah makan.
Kalau di sininya sebelum makan. Nah, tetapi itu untuk orang sehat. Kalau orang yang sedang sakit khususnya psikosomatis itu pagi satu sesudah makan, sore sesudah makan. Kalau kalsinya ini ada AEPA-nya untuk menetralisir kecemasan, ketakutan yang kepanikan luar biasa dan susah tidur. Ini ada kalsi AEPA-nya ada. Malam 1 saset. Ya silakan di order ya, ini 10 hari untuk 10 hari. Jadi kalau untuk 30 hari 3 box ini. Kalau ini untuk 25 hari, 1 box ini, 1 botol ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya ibu saya karena kencing manis, diabetes. Apa herbalnya? Karena sudah disuntik insulin. Nah, ini baru nih, diabetes bukan psikosomatis karena tapi diabetes, gula darahnya terlalu tinggi. Ya, penyebabnya karena bisa genetik, bisa karena habis makan langsung tiduran, karena psikis juga. Nah, apa herbalnya? Pakainya Bimex. Bimex ini ada gamat emas untuk memperbaiki dari pankreasnya. 2 kali 1 kapsul. Hanya sehari 2 kapsul. Ini 70 kapsul jadi untuk 1 bulan lebih. 1 ada gamat emasnya, ada akar pasak buminya, ada purwaceng, cabai Jawa dan merica hitam. Ini untuk diabetes. Yang kedua untuk pengencer darah. Yang ketiga untuk asam urat. Nah, ini gunakan Bimex ini, Bapak Ibu sahabat ya. Bimex ini sangat luar biasa, alhamdulillah. Jadi banyak yang insulin datang pasien ke sini. Udah suntik insulin bertahun-tahun, stop. Saya stop suntik insulinnya, tapi obat gulanya dikonsumsi dulu. Jarakin dengan herbal ini 2 jam. Ya. Habis obat medis baru minum Bimex ini 2 jam jaraknya. Nah, nanti ini lanjutkan sampai 6 sampai 8 minggu minimal. Nah, obat medisnya, obat gulanya itu cukup 1 sampai 2 minggu stop. Lanjutkan dengan ini saja. Kemudian santai, rileks, kemudian harus habis makan harus gerak. Mau makan siang, makan malam harus gerak. Kemudian sesudah itu jalan kaki ya, pagi sama sore harus gerak. Nah, Bimex 2 kali 1 kapsul seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat banget apa yang disampaikan Kang Asep di YouTube. Penjelasannya sangat logis, sama persis dengan yang saya rasakan. Saya sudah konsumsi Habsro dan kalsi. Apakah dilanjutkan atau di stop kalau udah enakan? Karena alhamdulillah saya sudah enak. Saya selalu mengikuti YouTube Kang Asep, Masya Allah. Allah yang maha penyembuh. Lanjutkan kalsinya sehari 1 cup saset. Setiap malam ini Habsronya 2 kali 1 kapsul. Lanjutkan aja. Saya sampai sekarang minum terus. Padahal saya kenanya itu tahun 2009. Saya kena 2009 apa 2012 gitu ya. Saya kena psikosomatis berarti udah hampir 11 tahun ya. Ya konsumsi ini karena memang ini dibutuhkan oleh tubuh kita, sahabatku ya. Kalsium dibutuhkan, omega 3, 6, 9 dibutuhkan, lisin dibutuhkan, AEPA dibutuhkan. Ini habatus sauda dibutuhkan, bipolarnya dibutuhkan, propolis dibutuhkan. Jadi lanjut aja konsumsi. Ya. Kemudian sahabat-sahabat kalau nggak sempat datang ke klinik saya untuk hipnoterapi, untuk konsultasi langsung, nggak apa-apa, ikutin aja YouTube saya. Ada lebih dari 1.400 video dan ada sekitar lebih dari 15 audio terapi yang setiap malam bisa Anda dengarkan dan gratis. Ya, Anda dengarkan audio terapinya dan ikuti apa makanannya, pantangannya yang harus dilakukan apa, zikirnya apa, lakukan aja tanpa harus ke sini. Herbalnya cukup 2 aja ini, kalsi sama Habsro Bapak. Kalsi sama Habsro gak usah cari-cari yang lain. Jadi psikosomatis gak perlu yang mahal. Mahal banyak banget. Pasien saya yang datang ke sini udah banyak mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan lebih dari itu. Tapi gak sembuh. Kenapa? Karena bukan mahalnya herbal, bukan mahalnya obat yang dibutuhkan oleh psikosomatis, tapi ketepatan
Secara psikis apa yang harus dilakukan, secara tauhid apa yang dilakukan, secara makanan apa yang harus dilakukan, makanannya, pantangannya apa, kemudian geraknya apa. Udah itu aja, ya. Dan hindari menonton, melihat, membaca, mencari tahu tentang penyakit Anda. Udah itu aja, gak usah pingin tahu lagi. Dah, psikosomatis emang kayak gitu. Ya, gak usah cari-cari tahu, orang nggak tahu soalnya. Yang tahu kan Anda. Dan saya yang tahu. Karena saya pernah merasakan 2 tahun lamanya. Dan saya juga tenaga medis, tenaga kesehatan, mempelajarinya secara teorinya. Dan yang ketiga, saya juga hipnoterapis. Ribuan orang yang sudah saya bantu dengan hipnoterapis dan trilogika. Yang keempat, saya memang menulis buku psikosomatis, GERD dan asam lambung. Saya menulis bukunya, ada bukunya. Dan sangat laku keras bukunya ini karena yang saya gunakan adalah metode medis psikologis tauhid. Yang kelima adalah saya pun belajar ketauhidan. Karena ini kalau penyakit psikosomatis yang sejuta rasa ini, ketauhidannya tidak perbaiki, kedekatan dengan Allah tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah Anda semakin kacau pikirannya, semakin takutnya bukan kepada Allah, tetapi berharapnya juga bukan kepada Allah, tapi kepada obat mana lagi yang belum ya, dokter mana lagi ya, dukun mana lagi ya. Mereka nggak tahu semua itu, kecuali mereka sudah pernah merasakan psikosomatis. Saya pastikan itu. Ini satu-satunya penyakit di dunia kesehatan, di dunia medis, yang menanganinya itu harus kena dulu. Ini aneh soalnya. Saya ngobatin stroke, saya nggak usah stroke. Bisa. Saya ngobatin waktu di puskesmas, di rumah sakit, kemudian di klinik. Saya lama juga. Ya. Itu ngobatin tipes. Sayanya nggak usah harus tipes, bisa ngobatin orang tipes. Penyakit jantung bisa saya obatin. Tapi nggak usah saya penyakit jantung duluan. Nggak usah saya merasakan penyakit vertigo, kemudian gatal-gatal, alergi, asma, tapi bisa mengobatinya. Tapi psikosomatis, no, tidak bisa, sahabat. Gak bisa. Boleh Anda rasakan deh. Anda udah ke Profesor Anu, udah ke psikolog, psikiater ini, dokter ini, ke ustadz ini, ke paranormal ini. Coba apa yang didapat? Ada. Kalau beliau cuma ngatain, udah mati mah biasa aja, bahwa semua orang juga mati, jangan lebay, gitu kan? Karena beliau itu bukan gimana ya, bukan gak mau bantu, gak tahu apa yang dirasakan oleh penderita psikosomatis. Kalau udah pernah merasakan, paham betul bagaimana rasanya. Aduh, pada saat banyak orang berkeringat dingin, kayak mau mati saat ini juga, itu saya rasakan. Bagaimana pada saat mau Jumatan itu gak mau duduk berdiri di paling depan, pengennya di paling belakang biar cepat pulang. Betul nggak? Ada memang yang bisa menjelaskan gitu kalau nggak pernah merasakannya. Ketakutan ini nggak bisa diceritakan Bapak Ibu. Betul nggak? Coba Bapak Ibu yang menderita anxiety, kemudian kecemasan atau psikosomatis, coba Anda ceritakan 2 jam atau 3 jam atau 5 jam, 10 jam, semalaman Anda ceritakan kepada ahli medis, silakan ceritakan. Kepada psikolog silakan ceritakan. Tapi beliau nggak pernah merasakannya. Apa yang Anda dapatkan? Ada nggak yang nyambung kira-kira? Ya, nggak ada sahabatku. Atau sebaliknya, Anda cerita konsultasi kepada orang yang bukan tenaga kesehatan, bukan tenaga medis, tetapi baru pernah pengalaman pribadi aja. Itu masih mendingan itu. Masih mendingan itu, beliau merasakan dan pasti empati. Ya, tetapi kalau yang nggak pernah merasakan, mohon maaf, ini penyakit satu-satunya menurut saya penyakit paling endah, paling mantap untuk merubah diri kita semakin dekat ke Allah kalau kita mensikapinya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak penyakit ginjal Kang Asep, termasuk anak remaja tetangga saya penyakit ginjal harus dicuci darah. Apa yang harus dilakukan herbalnya? Ginjal itu akibat dari zat kimia yang masuk dari makanan, minuman, obat-obat kimia. Berarti glomerulusnya itu harus diperbaiki.
saringan di ginjal harus perbaiki. Dengan apa? Dengan obat kimianya dikurangi, diminimalisir. Karena kalau cuci darah itu hanya menggantikan fungsi ginjal. Terus-terusan itu seperti itu, tidak mengobati ginjal. Maka yang harus diperbaiki penyakit ginjal itu adalah ginjalnya, glomerulusnya yang harus diperbaiki, filternya yang harus diperbaiki. Dengan apa? Ini ada Ridwan. Ridwan booster ini dibikin, awal bikinnya itu oleh seorang profesor wanita yang resah dengan banyaknya penyakit ginjal waktu itu. Kemudian diteliti dari Amerika bahwa yang paling tinggi oraknya itu adalah di antara buah-buah yang lain, buah merah Papua. Dan ini adalah bahannya dari buah merah Papua, dikasih madu sedikit. Jadi yang penyakit ginjal cukup pakai Habsro, karena Habsro itu ada saponinnya, yaitu antitoksin, racun. Jadi racunnya, orang ginjal itu racunnya berkeliaran di dalam tubuh, akan dihapuskan, dihilangkan oleh Habsro ini. Yang kedua juga diperbaiki ginjalnya dengan Ridwan. Jadi dua macam ini, Ridwan dan Habsro. Ini 2 kali 1 kapsul, ini 2 kali 1 sendok takar, dan cukup insya Allah. Ya, jarakin dengan obat medis kalau memang ada 2 jam. Diminimalisir obat-obat medis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konsultasikan kulit saya keriput seperti kurang minum dan saya ingin glowing, ingin cerah lagi kulit saya. Usia saya baru 40 tahun. Orang yang kurang minum, kurang olahraga, kurang senyum, banyak emosi, tersinggungan itu membuat mati sel-selnya. Sel-sel tubuh kita itu ada 100.000 triliun sel dalam tubuh kita. Dan ada yang sakit, ada yang mati. Harus diperbaiki dengan antioksidan. Karena ada radikal bebas yang masuk lewat makanan, minuman, radiasi, dan sinar UV. Itu masuk, dan polusi. Kita ke jalanan itu banyak polusi. Ya, itu harus diperbaiki dengan antioksidan. Dan saya punya antioksidannya adalah ada L-glutathione dan kolagen. Kolagen ini ada di LVN kolagenia ini. Masya Allah, luar biasa. LVN kolagenia ini satu sasetnya itu setara dengan 1 kali suntik kolagen yang harganya 400.000 sekali suntik. Ini cuma 25.000 satu saset. Dan nggak usah sakit-sakit, diminum aja. Apalagi sambil dimaskerkan. Ini satu box ini 10 saset. Jadi dipakai untuk 10 hari. Jadi kalau untuk 1 bulan 3 box, langsung dipesan aja sekarang, diorder sekarang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah kurang nafsu makan. Nah, yang suka asma itu suka gak enak makan, pahit mulutnya, maka konsumsinya 2 kali 1 kapsul. 2 kali 1 kapsul itu konsumsinya pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul sesudah makan. Ya, kalau seminggu 2 minggu sudah enakan, udah enak banget makannya, berat badan meningkat dalam waktu 2 minggu, dijarangin. Tadinya 2 kapsul sehari jadi 1 kapsul sehari. Kalau udah makin enak nafsu makannya, dijarangin lagi 2 hari baru minum 1. Jadi sekarang minum besok enggak, sekarang minum besok enggak. Seperti itu cara minumnya. Jadi 1 botol ini cukup untuk 30 kapsul ya, untuk 15 hari sampai 20 hari. Nah dulu waktu kuliah, waktu kuliah kurus, badannya kurus banget. Ya kurus, waktu kuliah itu kurus banget. Karena emang gak nafsu makan. Saya pernah tipes yang lama waktu SMA kelas 3 waktu itu. Jadi kurus, gak enak makan, berat badan menurun drastis, pakainya ini. SW kapsul untuk nafsu makan, berat badan meningkat. Wah itu dari 43 itu sampai 51. Sampai pas 51 saya langsung mulai di stop. Gitu alhamdulillah. Jadi ini konsumsi untuk anak usia 6 tahun ke atas udah boleh. Ya, 6 tahun 1 hari 1 kapsul aja. Ya, ini semuanya banyak sekali herbal di klinik RPB ini, banyak banget. Ya, yang saya keluarkan sekarang hanya beberapa.
Ya, pertanyaan juga hanya beberapa di part pertama, di video konsultasi pertama udah ada, silakan dibuka ya. Itu herbalnya banyak banget dari berbagai macam produsen. Ada yang dari dalam negeri, luar negeri, ada semuanya ya. Saya belum mengeluarkan semuanya ini ya. Nanti di part berikutnya, di video berikutnya saya akan buka lagi konsultasi ketiga, konsultasi video ketiga. Ini video kedua. Nah, yang belum melihat video pertama, dicek di video pertama part 1. Ini part 2. Nanti insya Allah part 3. Saya Asep Rudal dari FPB Klinik. Mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan, ditenangkan, dikuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.